Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Semoga keberuntungan selalu di pihak kalian semua dan salam Om Swastiastu. Oke, baik ya, seperti yang gue sampaikan di video terakhir gue kemarin, bahwa gue akan bacakan arti dari 22 mayor arkana berdiri sob. Nah, jadi kan arti kartu ada yang berdiri dan juga ada yang terbalik ya sob ya. Nah, sebelum gue baca arti dari 22 mayor arkana, gue minta support dari kalian semua, dan dengan klik subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi saat gue upload video terbaru gue sob. Nah, dan biar gue juga lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel kecil gue ini ya guys ya. Oke, kalau gitu langsung aja simak video berikut ini ya sob. Dan pastikan jangan di skip. Karena apa? Karena sebuah pengertian dan pemahaman kita besar kecilnya tergantung kita menyikapi sebuah pengalaman kita sob. Yuk langsung aja ke video berikut ini guys. Seperti yang gue katakan, bahwa gue bakal bacain sedikit arti kartu berdiri dari mayor arkana yang berjumlah 22 kartu. Langsung aja gue bacakan. Sebelum gue bacain, gue minta support dan dukungan buat kalian untuk like, subscribe, komen, and share. Supaya apa? Supaya gue lebih semangat lagi buat ngembangin channel kecil gue ini sob. Oke, sekarang langsung aja gue artikan arti tarot berdiri semua yang mayor arkana, 22 mayor arkana. Kalian pasti udah tahu ya urutannya, dan sekarang gue bacain dari urutannya aja, yaitu The Fool. The Fool berarti adalah suatu kerja keras yang akan berakhir sia-sia. Jika tetap dilakukan, akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan, sahabat. Lalu The Magician, hal yang luar biasa akan terjadi pada diri seseorang. Perubahan itu bisa membuat kehidupannya menjadi jauh lebih baik lagi. Itu. Lalu The High Priestess. Gua ulangi semua ini, gua artikan kartu berdiri ya. Nah, High Priestess, sebuah ketulusan ada dalam diri seorang sob. Tapi ia bingung untuk menentukan suatu keputusan atau perbuatan yang dia lakukan terlihat samar-samar saja. Dalam hati, apapun yang dia lakukan, maka dia tidak memiliki suatu keyakinan besar. Jikalaupun dia berhasil, maka penghasilan atau pencapaian tersebut benar-benar sangat kurang maksimal atau hanya samar-samar aja, kayak gitu sob ya. The Empress, pasti kartu The Empress, kartu berdiri, lambang kemakmuran. Ketika seseorang hidup dalam kebahagiaan secara terus-menerus dan memiliki kekuatan besar dalam suatu kepemimpinan sob. Itu untuk The Empress sob ya. Lalu The Emperor ini adalah seorang raja ya, kepemimpinan yang tinggi. Nah, untuk The Emperor, seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi sob. Tapi dalam menjalankan kepemimpinannya tersebut, ia rela melakukan atau mengorbankan apapun dan siapapun. Nah, dan dalam arti seorang yang arogan ya, egois, tapi seorang penyayang sob, dan peduli gitu sob ya. Nah, lalu The Hierophant ini lebih ke arah apa ya, lebih ke arah jubah ya. The Hierophant adalah sifat kemurnian dan kesucian hati dari setiap manusia sob, simbolnya. Nah, dan The Hierophant artinya adalah lambang ketuhanan guys, yaitu semua kegiatan yang dilakukan dan direstui oleh Tuhan. Itu maksudnya adalah apapun yang dia lakukan, dia sangat benar-benar benar-benar semangat. Apapun yang dilakukan dia benar-benar yakin, dan walaupun
Walaupun seumpama 1000 kali gagal pun, hal yang sama akan dilakukan seterusnya sampai dia berhasil. Walaupun itu dalam waktu keberhasilan jangka panjang kayak gitu sob ya. Nah, karena apa? Karena ini pada intinya dia keagamisan, dia lebih sangat kuat agamis kayak gitu, sangat agamis, yang hanya mengandalkan doa, tapi berbandingan dengan usahanya cukup kurang. Lalu di jawaban udah ya, jawabannya seperti itu tadi. Nah, buat kalian kalau memang kalian berdoa juga, usaha juga, bukannya Tuhan kita mengajarkan kita untuk usaha juga, juga dilindungi dengan doa, bukan hanya berdoa saja. Oke, sekarang lovers ini adalah sesuatu yang disusun dengan baik-baik. Itu sesuatu yang baik, maksudnya dalam arti usaha tentang niat dan rencana Anda untuk membawa hubungan Anda ke lebih arah yang sakral dan lebih serius lagi, itu mungkin akan sangat berhasil dan memiliki. Tapi selain sangat berhasil itu, dia juga memiliki rintangan-rintangan dari pihak ketiga dan pihak kedua. Itu artinya apa? Ada orang ketiga dan pihak kedua, ada orang ketiga dan pihak keempat yang mungkin sangat tidak suka atau sih dengan hubungan kalian. Dah, siapa lagi kalau bukan mantan guys ya. Nah, seperti itu. Itu the lovers. Nah, jadi ya rencana tersebut dia berupaya menghancurkannya, menghancurkan hubungan kalian sepengetahuan si penyusun rencana sob. Jadi pada intinya kalian harus saling percaya. Karena apa? Karena ketika Anda memiliki pemikiran untuk membawa hubungan kalian ke jauh lebih serius dan lebih sakral lagi, maka di sini akan ada satu godaan-godaan yang arahnya ke arah ibaratnya ke arah apa ya? Ke arah ngadu domba gitu sob, cara egois juga, adu domba juga, dan jangan sampai terjadi. Maka dari itu semua permasalahan dalam suatu pasangan hidup, maka usahakanlah untuk terbuka dan apa adanya dan meyakinkan dan saling support tentunya dan saling percaya. Itu guys ya, itu lovers. Lalu untuk the chariot adalah terjadi pergolakan batin sob dalam diri seseorang. Artinya itu adalah ketika seseorang mendapatkan kasus the chariot, maka terjadi pergolakan batin yang cukup kuat pada diri seorang tersebut sob. Ya, apa yang dilakukan berbeda dengan apa yang seharusnya dikerjakan, dan hal ini dilakukan tanpa ketulusan guys. Jadi dia bekerja ataupun mencintai ataupun apapun yang dilakukan, dia itu ibaratnya kurang ikhlas gitu. Contohnya seperti bantuin tetangga megangin pohon karena pohonnya akan ditebang nih seumpama ya gambarannya. Terus dia secara tidak ikhlas segala hal yang dilakukan dia, pasti dia akan berpikir, oh ya udah deh, tapi kira-kira ada upahnya nggak ya, bantuin ya kayak gitu. Jadi keikhlasan itu sangat kurang sob kayak gitu. Nah, lalu The justice adalah sebuah kartu berdiri ya. Artinya adalah semua hal yang dilakukan sudah sesuai aturan dan semua pola yang terbentuk melambangkan keseimbangan dalam hidup guys kayak gitu. Lalu ini maksudnya apa? Maksudnya gini, seumpama Anda biasanya megang uang 200.000 ya, seumpama ya gajinya sehari 200.000, terus terus keluar kerjaan, ganti kerjaan, lalu Anda mendapat gaji 500.000 sehari, yang tadinya 200 sekarang 500. Nah, ini buat Anda maka maka gaji sehari 500.000 tersebut Anda akan tetap merasakan seperti gaji 200.000. Karena apa? Suatu pengontrolan egois dan juga nafsu yang tidak terkontrol. Nafsu itu meliputi apa aja, termasuk beli hal yang nggak penting lah, dan yang ini itu kayak gitu, dan nggak bisa irit sob kayak gitu. Nah, terus ada lagi The Hermit ya sob. Kalau The Hermit itu adalah sebuah peristiwa yang penuh tantangan hidup, ketika hanya sedikit harapan yang akan terjadi sob. Jadi tetapi semangat untuk terus berusaha masih tetap ada. Tidak orang The Hermit adalah seorang yang benar-benar kesabarannya udah cukup
besar ya, sangat memiliki suatu kesabaran yang sangat besar atas apa yang dia yakini bahkan terjadi atau bakal tercapai. Nah, kayak gitu sob. Karena ini bukan hanya doa, tapi suatu usaha juga yang diiringi dengan doa. Nah, kayak gitu ya. Lalu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune adalah suatu keberuntungan. Suatu perjuangan yang selama ini dilakukan akan membuahkan hasil sob, dan akan mengubah kondisi sekarang menjadi awal kehidupan yang baru dan tentunya jauh lebih baik lagi guys. Lalu strength ya, sesuatu yang dilakukan dengan penuh ambisi dalam perjalanan meraih impian. Jika ada seseorang yang dapat meyakinkan dan mendominasi kehidupan seseorang, maka rencana awal yang sudah tersusun bisa berubah sob. Nah, seperti itu. Ini artinya adalah orang yang mudah berubah pikiran. Prinsipnya ya, pada intinya sekarang bicara ini, ternyata besok itu, kayak gitu. Sekarang katanya ini, besok beda lagi, kayak itu sob. Nah, itu ya, itu untuk the strength. Lalu the Judgment, kartu terbalik, yaitu artinya ini adalah suatu simbol orang digantung. Saat ini apapun yang dilakukan akan sia-sia sob, jika tidak sesuai dengan tujuan hidup seseorang. Juga seorang diingatkan kembali bahwa kekuatan terbesar penentu kehidupan berada di tangan Tuhan sob. Jadi jangan pernah jangan pernah terus memaksakan hal yang contohnya dalam hidup yang benar-benar cukup bukan bidang Anda atau bukan jurusan Anda. Contohnya kayak misalkan ketika Anda ingin bekerja di satu tempat, kemudian 2 kali, 3 kali, 4 kali tetap aja nggak masuk, itu ya udah jangan diteruskan sob ya. Maka lebih baik Anda mencari hal yang jauh lebih baik lagi dan tidak membuang waktu Anda sob. Nah, itu akan jauh mendapatkan hasil yang jauh lebih baik jika Anda seperti itu. Karena apa? Karena jika Anda terus mengejar hal itu, memaksakan, maka apa yang terjadi? Waktu yang terbuang. Kemudian yang kedua, biaya yang terbuang, dan juga waktu itu sangat penting sob. Lalu the Death adalah simbol perubahan besar yang terjadi pada kehidupan seseorang guys. Ya, sesuatu yang dijalankan akan berakhir dan menempuh perjuangan di tingkat selanjutnya sob. Itu the Death. Lalu Temperance adalah seorang ibu. Ini adalah sosok seorang ibu, bisa dibilang malaikat, yang segala sesuatu dilakukan dengan penuh welas dan asih dan sifat memberi sob. Nah, tetapi keraguan dalam memberi masih ada dalam skala yang sangat kecil. Jangan berlebihan terhadap segala sesuatu. Ini adalah gambar seorang malaikat atau seorang ibu yang hidup sederhana, dan katakanlah dia rela lapar demi menolong seseorang. Intinya seperti itu sob ya. Ini adalah suatu hal yang seorang yang tulus kayak gitu. Nah, lalu the devil adalah simbol terburuk sob yang ada pada diri manusia. Itu the devil. Baik itu rasa iri, dendam, kemarahan, frustasi, dan bahkan menyakiti diri sendiri. Hal yang banyak dilakukan negatifnya. Nah, kayak itu. Lalu the tower adalah pergolakan terjadi karena sesuatu yang lama akan segera berakhir guys, dan akan berganti ke arah yang jauh lebih baik lagi dan lebih bernilai lagi sob, kayak gitu ya. Nah, lalu the star di sini bintang, yang artinya adalah masa depan sob, masa sekarang atau masa lalu, yang keluar penuh dengan harapan, kegembiraan, dan juga sukacita. The star adalah sebuah pencapaian Anda. The star adalah sebuah keberhasilan yang akan datang, yang selama ini tengah Anda perjuangkan atau selama ini Anda kerjakan, kayak gitu. Lalu the sun, kalau tadi star ya, sekarang the sun adalah kegembiraan dengan kekuatan yang sangat besar dalam diri sendiri, sehingga membuat kegembiraan tersebut terus ada dalam waktu panjang sob. Nah, di sini artinya adalah saran, yaitu di sini ada disarankan untuk lebih benar-benar bersyukur dan mencoba perbaiki diri tentang apa yang tengah ia kerjakan saat ini, sampai dia saat ini berlebihan
bukan berlebihan ya, dalam arti sampai apa yang membuat dia bersyukur seperti ini, maka kerjakanlah dengan lebih baik lagi, istilahnya seperti itu ya sob ya, kayak gitu. Lalu the moon atau bulan, sebuah ketidakpastian. Ketika sesuatu yang dipikirkan adalah ilusi, palsu, atau fiksi, maka ada pihak yang ingin mau menjatuhkan Anda. Itu the moon. Lalu menjatuhkan Anda dalam arti ketika Anda ingin meraih suatu pencapaian atau Anda baru saja masuk di kerjaan, misalkan di PT apa misalkan, nah itu ada orang yang sangat kurang suka dan mencoba untuk menghambat Anda untuk masuk ke PT tersebut. Atau ketika Anda sudah di suatu pabrik atau di kerjaan, Anda ingin mau naik pangkat, lalu ketika Anda ingin mau naik pangkat, lalu ada aja yang ingin menjatuhkan kalian, kayak gitu. Lalu the judgment adalah akan terjadi ketuntutan dari banyak pihak, sob. Dan semua permasalahan akan mencapai puncaknya. Jadi mulai sekarang pada intinya kartu ini terbacanya seperti ini. Mulai sekarang ketika Anda memiliki suatu permasalahan atau problem baik dengan siapapun itu, yang jangan pernah diremehkan, jangan pernah dianggap enteng, sob. Karena apa? Karena ini akan menjadi besar pada akhirnya jika kalian menggampangkan atau meremehkan, besok aja ibarat seperti itu. Jadi Anda gantung gitu ya, maka hal kecil ini akan merembet menjadi hal yang besar kayak gitu jika kalian tidak segera menyelesaikannya sekarang, baik percintaan ataupun sosial dan semuanya kayak gitu. Lalu the world, kartu terakhir, the world ini dunia, semua elemen makro dan mikro kosmos serta alasan semesta merestui semua impian seseorang sehingga segala sesuatunya menjadi lancar. Apa yang direncanakan akan terwujud, sob. Nah, itu dari the world. Nah, itu tadi 22 mayor arcana. Nah, itu tadi sob ya, penjelasan dari gua tentang 22 lembar mayor arcana, sob. Nah, itu. Jadi di situ udah gue jelasin bahwa seperti apa mayor arcana 22 dengan arti kartu berdiri, sob. Nah, dan disitulah sepertinya udah cukup lama ya. Nah, untuk ke depan nanti beberapa jam lagi gue bakal upload tentang mayor arcana, masih mayor arcana ya, sob. Nah, dan itu beserta juga kartu pilihan seperti biasanya kalian yang memilih kartu dan akan gue bacain, guys. Nah, itulah tadi. Jadi mungkin udah lama gue mungkin pamit undur diri ya. Tapi sebelumnya gue minta tolong buat kalian support gua dan dukung gua supaya gua lebih semangat lagi mengembangkan channel kecil gua ini dengan cara klik like, subscribe, comment, and share. Jangan lupa tombol lonceng diaktifin supaya kalian dapat notifikasi di setiap gua upload video terbaru gua, sob. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sahabat, shalom, salam sejahtera, sehat selalu, semoga beruntungan selalu pihak kalian semua, dan salam Om Swastiastu.